Cahayu cah bagus. Hati-hati. Malam Jumat Kliwon bukan malam paling angker bagi orang Jawa. Yang paling angker adalah saat batinmu mulai bisa mendengar isi kepalamu sendiri. Karena ketika rasa mulai bangun, kowe bakal ngerti siapa yang tulus, siapa yang memakai topeng, dan siapa yang selama ini diam-diam sedang menghancurkan hidupmu. Tapi sing paling menakutkani, jangan-jangan orang itu adalah dirimu sendiri. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Wengi sing aneh. Rahayu, Cahayu, cah bagus. Kowe ngerti ora? Kenapa wong Jawa dulu kalau malam Jumat Kliwon suarani jadi pelan, jalani pelan, bahkan ketawa pun seperti ditahan. Bukan karena takut setan. Setan sekarang malah banyak live streaming. Yang ditakuti leluhur Jawa dulu adalah pikirannya sendiri. Karena malam Jumat Kliwon itu malam ketika isi batin manusia gampang kebuka. Dan manusia kalau terlalu lama ketemu isi kepalanya sendiri, kadang malah luwih medeni ketimbang genderuwo. Aku, Sabdo Palon, sudah melihat ribuan manusia datang ke malam Kliwon dengan niat berbeda-beda. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen penglaris, ada yang pengen pelet. Ada juga yang cuma pengen mantannya tiba-tiba ngechat, "Aku salah." Padahal yang paling sulit bukan membuka mata batin. Yang paling sulit adalah kuat melihat kenyataan hidup sendiri. Dulu, di lereng Lawu, ada seorang pemuda bernama Jatmiko. Anak biasa, bukan keturunan dukun, bukan santri sakti, bukan pendekar. Kerjanya cuma tukang angkut kayu. Tapi aneh, setiap malam Jumat Kliwon, dia bisa merasakan sesuatu. Kalau ada orang mau celaka, dadane sesak. Kalau ada orang bohong, tengkuke panas. Kalau ada kematian dekat desa, anjing di rumahnya melolong terus. Awalnya dia kira sakit. Ternyata itu yang disebut leluhur Jawa, rasa. Rasa itu bukan magic, bukan ilmu sulap. Bukan pula bakat indigo yang sekarang dijual di TikTok sambil pasang background horor. Rasa adalah sensitivitas batin, kemampuan otak dan tubuh membaca getaran halus. Dalam psikologi modern, ini mirip subconscious pattern recognition. Otak manusia ternyata bisa membaca perubahan kecil, bahasa tubuh, intonasi, energi emosi, bahkan perubahan suasana tanpa sadar. Makanya kadang kowe pernah ketemu orang senyumnya manis, tapi batinmu bilang, wong iki bahaya. Nah, itu rasa bekerja. Orang Jawa kuno memahami itu jauh sebelum ada istilah psikologi. Dalam pitutur tua disebut, sing landhep dudu mripatmu, nanging rasamu. Artinya, yang tajam bukan matamu, tapi rasamu. Makna dalamnya, manusia terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa mendengar suara batinnya sendiri. Sekarang lihat zaman modern, semua orang sibuk upload pencitraan, filter wajah dipoles, caption dibuat sebijak mungkin, tapi batinnya kosong.
Makanya sekarang banyak manusia terlihat bercahaya di kamera, tapi gelap waktu sendirian. Dan malam Jumat Kliwon adalah malam ketika topeng-topeng itu mulai retak. Ritual yang disalahpahami. Cahayu, Cah Bagus, ada satu kesalahan besar manusia modern saat bicara ritual Jowo. Dikiranya semua ritual itu musyrik. Padahal banyak ritual Jowo kuno sebenarnya teknik pengendalian pikiran dan emosi. Cuma bahasanya simbolik, karena leluhur Jowo lebih suka mengajari lewat lambang daripada ceramah 3 jam sambil marah-marah. Contohnya, ritual tirakat malam Jumat Kliwon. Orang dulu disuruh tidak banyak bicara, makan sederhana, mematikan lampu, duduk hening, mendengar suara malam. Kalau dipikir logis, itu sebenarnya metode sensory reduction, mengurangi rangsangan luar agar otak masuk ke gelombang lebih tenang. Dalam ilmu modern, saat manusia masuk kondisi rileks mendalam, gelombang otaknya berubah jadi alfa dan theta. Di kondisi itu, intuisi meningkat, memori bawah sadar naik, emosi lebih sensitif. Makanya, orang yang sering hening biasanya instingnya lebih kuat. Bukan karena dibisiki jin, tapi karena pikirannya tidak terlalu berisik. Sekarang kebalik, manusia modern takut sepi, ke toilet bawa HP, makan sambil scrolling, tidur sambil nonton, bangun langsung lihat notifikasi. Otakmu ora tau meneng, terus heran kenapa batinmu mati rasa. Halah, kowe itu bukan kurang ilmu, kowe cuma terlalu ramai. Dalam serat Centini ada pitutur, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari ambisi pribadi, rame dalam tindakan. Makna modernnya dalam sekali. Manusia yang terlalu haus pengakuan akan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Makanya, malam Jumat Kliwon, leluhur Jawa menyarankan menepi dulu. Bukan kabur dari dunia, tapi membersihkan kebisingan batin. Dulu, Jatmiko melakukan itu. Setiap malam Kliwon, dia duduk di dekat pohon asem tua. Tanpa dupa aneh-aneh, tanpa mantra ribet, cuma diam, mendengar suara jangkrik, merasakan napas, mengamati pikirannya sendiri, dan pelan-pelan rasanya makin tajam. Dia mulai tahu siapa yang tulus, siapa yang iri, siapa yang sedang menyimpan dendam. Bahkan kadang sebelum hujan turun, dadanya sudah dingin duluan. Tapi masalahnya, semakin tajam rasa seseorang, semakin sulit dia dibohongi. Dan dunia modern dibangun di atas kebohongan yang dipoles rapi. Makanya banyak orang yang batinnya mulai sadar malah dijauhi, karena dia mulai melihat yang selama ini disembunyikan. Moto batin bukan untuk pamer. Cahayu, Cah Bagus, aku mau bilang sesuatu yang mungkin pahit. Banyak orang sekarang pengen membuka mata batin, padahal yang dibutuhkan sebenarnya membuka akal sehat. Sedikit-sedikit merasa dapat wahyu, sedikit-sedikit upload, aku melihat sosok tinggi hitam. Alah, padahal itu kabel jemuran kena lampu motor. Leluhur Jawa dulu tidak bangga punya kemampuan batin. Karena semakin peka seseorang, semakin besar tanggung jawabnya menjaga hati. Dalam serat Dormo Gandul disebut, wong waskita ojo dumeh weruh sing ora katon. Artinya,
Orang yang diberi kepekaan jangan sombong karena melihat yang tak terlihat. Karena hakikat mata batin bukan melihat makhluk halus, tapi melihat kebusukan diri sendiri. Nah, bagian itu yang paling dihindari manusia. Jatmiko akhirnya sadar, rasa yang tajam ternyata bukan hadiah, tapi ujian. Dia mulai sulit berada di keramaian karena terlalu mudah merasakan kepalsuan. Kalau ada orang tertawa palsu, dadanya sesak. Kalau ada orang munafik, kepalanya berat. Kalau ada tempat penuh iri dan dengki, badannya panas. Secara modern ini bisa dijelaskan. Tubuh manusia punya sistem saraf yang sangat sensitif terhadap emosi sosial. Empati ekstrim membuat seseorang bisa menangkap tekanan psikologis lingkungan. Makanya kadang kue masuk ruangan langsung pingin keluar. Padahal tidak ada apa-apa. Tubuhmu membaca energi sosial yang tidak nyaman. Dan leluhur Jawa menyebut itu angin batin. Malam Jumat Kliwon dianggap waktu paling kuat untuk melatih itu. Karena suasana malam lebih sunyi, lebih minim gangguan, dan pikiran manusia lebih mudah masuk ke lapisan bawah sadar. Makanya orang dulu tidak asal bicara di malam Kliwon, karena emosi, kata-kata, dan niat lebih mudah membekas ke batin. Sekarang lihat media sosial, orang saling menghina tiap malam, saling mendoakan buruk, saling iri, saling menjatuhkan, lalu heran hidupnya berat. Ya jelas, batinmu tiap hari makan racun. Dalam Pitutur Semar ada kalimat, ati sing reget dadi omahe peteng. Artinya, hati yang kotor menjadi rumah bagi kegelapan. Maknanya bukan setan masuk badan, tapi manusia yang penuh iri, dendam, dan kebencian akan menciptakan nerakanya sendiri di dalam kepala. Maka ritual malam Jumat Kliwon sejatinya bukan mencari kesaktian, tapi membersihkan ruang batin. Karena saat batin bersih, rasa akan bangun sendiri, tanpa dipaksa, tanpa drama, tanpa perlu teriak, "Aku anak spiritual." Halah, orang yang benar-benar dalam batinnya biasanya justru sederhana, tenang, tidak haus dianggap sakti. Karena dia tahu, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin kecil kebutuhan untuk pamer. Dan malam itu, di bawah pohon asem tua, Jatmiko mulai mendengar sesuatu. Bukan suara hantu, bukan bisikan gaib, tapi suara paling menyeramkan bagi manusia, suara isi hatinya sendiri. Suara yang selama ini ditenggelamkan. Cah ayu, cah bagus. Malam itu angin di bawah pohon asem mulai dingin. Bukan dingin karena setan lewat. Lah, kalau tiap angin malam dianggap setan, orang jualan kipas angin bisa jadi dukun kabeh. Yang membuat Jatmiko gemetar adalah karena untuk pertama kalinya dia mendengar isi batinnya sendiri tanpa gangguan. Dan itu ternyata lebih mengerikan daripada kuburan. Selama ini manusia sibuk lari dari dirinya sendiri. Makanya hidup modern dibuat ramai. Musik dinyalakan terus, video diputar terus. Notifikasi berbunyi terus. Karena kalau suasana terlalu sepi, manusia mulai mendengar luka yang selama ini disembunyikan. Jatmiko duduk diam, nafasnya pelan, matanya terpejam. Lalu muncul wajah-wajah orang yang pernah menyakitinya. Mandor yang sering menghina dia miskin. Tetangga yang suka meremehkan ibunya, perempuan yang pernah bilang, "Kamu baik, tapi aku pilih yang mapan."
Alah, kalimat paling sopan untuk bilang randuwe duit. Dadanya panas, tangannya dingin, pikirannya mulai penuh amarah. Dan disitulah leluhur Jawa dulu mengerti sesuatu yang sangat dalam. Bahwa saat manusia mulai hening, isi bawah sadarnya akan naik ke permukaan. Dalam psikologi modern, ini disebut resurfacing emotional memory. Luka-luka lama yang ditekan akan muncul ketika pikiran masuk kondisi rileks mendalam. Makanya, banyak orang takut meditasi, takut tirakat, takut menyepi. Karena yang muncul bukan cahaya dulu, tapi kegelapan diri sendiri. Dalam serat Gotoloco ada pitutur. Manungso kang ora wani nyawang batine dhewe bakal dadi budake bayangane. Artinya, manusia yang tak berani melihat batinnya sendiri akan menjadi budak bayangannya. Makna modernnya apa? Orang yang tidak sadar luka batinnya akan dikendalikan emosinya seumur hidup. Sedikit tersinggung, marah. Sedikit ditolak, dendam. Sedikit kalah, iri. Lalu merasa hidupnya diserang dunia. Padahal yang menyerang dia adalah luka lama yang belum selesai. Malam Jumat Kliwon, leluhur Jawa gunakan untuk membongkar itu. Bukan untuk pesugihan, bukan untuk memanggil makhluk aneh, tapi untuk melihat sebetulnya isi hatiku iki opo. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya mudah dikendalikan dunia. Ritual air dan kesadaran tubuh. Cah ayu, cah bagus. Ada satu ritual tua Jawa yang sekarang sering dianggap klinik. Padahal logikanya sangat masuk akal. Yaitu kungkum, berendam malam hari. Dulu, orang-orang tua Jawa sering berendam di sungai atau sendang saat malam Kliwon. Sekarang, banyak yang langsung bilang, wah, pasti manggil jin. Kalau tiap orang berendam dianggap manggil jin, atlet renang paling sakti sedunia. Padahal ada alasan tubuh dan psikologinya. Air membantu sistem saraf manusia masuk kondisi relaksasi. Saat tubuh terkena air dingin perlahan, napas melambat, detak jantung stabil, dan pikiran jadi lebih fokus. Dalam ilmu modern, cold immersion bisa meningkatkan kesadaran tubuh dan fokus mental. Makanya, setelah mandi malam, kadang pikiran lebih jernih. Bukan karena kerasukan, karena sistem sarafmu turun dari mode panik. Leluhur Jawa membungkus metode itu dengan simbol spiritual. Karena orang dulu belajar lewat rasa dan pengalaman, bukan lewat jurnal PDF. Jatmiko pun melakukan ritual sederhana itu. Bukan telanjang sambil baca mantra aneh, dia cuma masuk ke sungai kecil dekat desa. Diam, merasakan dingin air, mendengar suara malam, mengatur napas. Awalnya tubuhnya gemetar, lalu perlahan pikirannya mulai tenang. Dan saat itulah rasanya mulai semakin tajam. Dia bisa merasakan emosi orang bahkan sebelum bicara. Kalau ada orang datang membawa iri, dadanya langsung berat. Kalau ada orang tulus, hatinya hangat. Secara ilmiah,
manusia memang punya kemampuan membaca mikroekspresi dan energi sosial. Otak bawah sadar membaca ribuan sinyal kecil, tatapan mata, nada suara, gerakan tubuh. Bahkan aroma stres tubuh manusia bisa terdeteksi tanpa sadar. Tapi karena manusia modern terlalu sibuk, kemampuan itu tumpul. Dalam babat Tanah Jawa ada pitutur, sing resik pangrasane bakal weruh sadurunge kedaden. Artinya, yang bersih perasaannya akan mengetahui sebelum terjadi. Bukan berarti bisa ramal togel. Yang begini malah bikin leluhur Jawa tepuk jidat dari alam sana. Maknanya adalah orang yang batinnya jernih lebih peka membaca tanda kehidupan. Karena hidup sebenarnya selalu memberi sinyal, tapi manusia terlalu ribut untuk mendengarnya. Sekarang coba lihat, banyak orang sebenarnya sudah tahu pasangannya bohong, sudah merasa temannya palsu, sudah merasa pekerjaannya merusak dirinya, tapi diabaikan karena kalah sama gengsi, takut sendiri, atau takut kehilangan kenyamanan. Akhirnya rasa dikubur, dan saat rasa mati, manusia gampang dimanipulasi. Malam ketika desa mulai berubah. Cah ayu, cah bagus. Semakin sering Jatmiko menjalani malam kliwon, semakin aneh hal-hal yang dia rasakan. Suatu malam, dia berjalan melewati rumah seorang saudagar desa. Rumahnya besar, lampunya terang, orangnya terkenal alim. Kalau bicara agama, paling depan. Kalau ceramah, suaranya paling keras. Tapi aneh, saat Jatmiko lewat, dadanya langsung sesak, panas, seperti ada sesuatu busuk tersembunyi. Dan 3 bulan kemudian, orang itu ketahuan menipu tanah warga desa. Nah, disinilah manusia sering salah paham soal mata batin. Mata batin bukan sekedar melihat makhluk gaib, tapi membaca ketidakselarasan energi manusia. Karena tubuh dan pikiran manusia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan niatnya. Yang palsu akan terasa berbeda. Dalam ilmu psikologi sosial, manusia sebenarnya bisa mendeteksi ketidakjujuran lewat intuisi. Masalahnya, logika dan kepentingan sering menutupi intuisi itu. Makanya kadang batinmu sudah bilang jangan percaya. Tapi karena orangnya kaya, punya jabatan, atau kelihatan religius, akhirnya tetap dipercaya. Lalu ujungnya, kok aku ketipu ya? Ya karena dari awal rasamu sudah ngomong. Kamu saja yang pura-pura budek. Dalam serat Sabdo Palon ada kalimat, wong kang kebacut seneng topeng bakal ilang rai asline. Artinya, manusia yang terlalu mencintai topeng akan kehilangan wajah aslinya. Dan sekarang itu terjadi di mana-mana. Orang lebih sibuk terlihat baik daripada menjadi baik. Lebih sibuk terlihat spiritual daripada mengenal dirinya sendiri. Malam Jumat Kliwon bagi leluhur Jawa adalah malam untuk melepas topeng itu. Makanya dulu orang disuruh tidak banyak bicara. Karena semakin banyak manusia bicara, semakin sedikit dia mendengar dirinya sendiri.
Jatmiko mulai sadar. Rasa ternyata bukan kemampuan untuk dibanggakan. Karena semakin peka dia, semakin berat hidupnya. Dia mulai sulit berada di keramaian palsu, sulit mendengar kebohongan, sulit melihat manusia saling menusuk sambil tersenyum. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai sadar. Ternyata banyak manusia baik di mulut, tapi gelap di hati. Suatu malam, di tengah hening desa, Jatmiko mendengar suara gamelan sangat jauh. Padahal tidak ada hajatan, tidak ada pertunjukan, tidak ada orang menabuh. Suara itu lirih, pelan, seperti datang dari tempat yang sangat tua. Lalu seekor burung gagak hinggap di pohon asem. Dan untuk pertama kalinya, Jatmiko melihat bayangan hitam berdiri di balik kabut sungai. Diam, menatapnya, tanpa wajah, tanpa suara. Tapi anehnya, yang membuat Jatmiko takut bukan sosok itu, melainkan perasaan bahwa sosok itu sudah lama mengenalnya. Sosok tanpa waja. Cahayu, cah bagus. Malam itu, kabut sungai turun pelan seperti kain putih tua. Suara jangkrik mendadak hilang. Angin berhenti. Dan bayangan hitam tanpa waja itu masih berdiri di seberang sungai. Iam, ora obah, tidak bergerak sedikit pun. Jatmiko ingin lari, tapi kakinya berat. Dadanya seperti ditekan batu. Lalu suara tua muncul di kepalanya. Bukan dari luar, bukan dari langit, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sing mbok wedi kuwi dudu aku. Yang kau takuti itu bukan aku. Nah, di titik ini banyak manusia salah mengerti dunia gaib. Sedikit-sedikit merasa lihat makhluk. Sedikit-sedikit upload cerita, aku diteror sosok hitam. Padahal kadang yang muncul adalah simbol dari ketakutan bawah sadar sendiri. Dalam psikologi modern, otak manusia saat berada di kondisi sunyi, lelah, emosional dan fokus mendalam bisa memunculkan visualisasi simbolik dari isi bawah sadar. Leluhur Jawa dulu tidak buru-buru menyebut itu halusinasi. Karena mereka paham, batin manusia memang berbicara lewat simbol. Dan simbol paling gelap biasanya muncul dari luka paling dalam. Jatmiko gemetar. Karena saat melihat sosok itu, satu persatu ingatan lama muncul. Saat ayahnya meninggal miskin. Saat ibunya menangis diam-diam. Saat dirinya dihina karena tidak punya apa-apa. Saat dia iri melihat hidup orang lain. Saat dia diam-diam berharap orang yang menyakitinya celaka. Nah, akhirnya keluar juga topeng aku orang sabar. Dalam serat Dormo Gantul disebut, sing paling peteng dudu wengi, nanging ati kang kebak senyit. Artinya, yang paling gelap bukan malam, tapi hati yang penuh kebencian. Maknanya dalam sekali. Manusia sering takut tempat angker,
Padahal yang paling angker adalah hati manusia yang dipenuhi iri dan dendam. Karena dari situlah segala kerusakan lahir. Malam Jumat Kliwon dalam tradisi Jawa bukan sekedar malam mistis, tapi malam untuk membersihkan endapan batin. Karena emosi yang dipendam terlalu lama akan menjadi racun pikiran. Dan racun pikiran pelan-pelan merusak tubuh. Sekarang ilmu modern juga mulai memahami stres emosi kronis bisa mempengaruhi hormon, tidur, sistem imun, bahkan penyakit fisik. Makanya orang Jawa dulu bilang, ati adem gawe awak waras. Hati yang tenang membuat tubuh sehat. Bukan sekedar petuah kampung. Itu ilmu tubuh dan jiwa. Sosok hitam itu masih berdiri. Lalu perlahan, ia menunjuk dada Jatmiko. Dan malam itu, Jatmiko sadar. Yang selama ini dia cari di luar, ternyata bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Ritual puasa dan otak yang dibersihkan. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang aku mau cerita tentang ritual yang paling sering disalahgunakan manusia modern. Puasa. Banyak orang puasa, tapi habis buka malah pamer kesucian. Upload foto korma, caption panjang, mukanya lapar, tapi egonya kenyang. Lah. Dalam tradisi Jawa kuno, puasa bukan sekedar menahan makan, tapi mengurangi dominasi hawa nafsu dan kebisingan pikiran. Makanya ada mutih, ada ngerowot, ada pati geni. Bukan karena leluhur Jawa suka menyiksa diri, tapi karena mereka tahu tubuh yang terlalu dimanjakan membuat pikiran sulit tenang. Jatmiko mulai menjalani puasa sederhana tiap malam Kliwon. Tidak makan berlebihan, tidak bicara sembarangan, tidak melampiaskan amarah. Awalnya berat, karena ternyata musuh terbesar manusia bukan setan, tapi kebiasaannya sendiri. Dalam ilmu modern, saat manusia berpuasa dengan tenang, tubuh masuk kondisi riset biologis. Fokus meningkat, kesadaran tubuh naik, dan otak jadi lebih sensitif terhadap emosi dan intuisi. Makanya banyak orang justru lebih jernih pikirannya saat perut tidak terlalu penuh. Karena tubuh dan pikiran manusia saling terhubung. Dulu, leluhur Jawa memahami itu lewat pengalaman hibut. Dalam serat Centini disebut, yen weteng kebak pikiran dadi mendung. Artinya, jika perut terlalu penuh, pikiran menjadi berkabut. Nah, coba lihat sekarang. Orang modern makannya berlebihan. Informasinya berlebihan, keinginannya berlebihan, tapi jiwanya kosong. Jatmiko mulai merasakan perubahan. Tidurnya lebih tenang, pikirannya tidak terlalu liar, rasanya makin halus. Bahkan suara alam mulai terasa berbeda. Daun bergerak, dia bisa merasakan suasana sebelum hujan turun. Melihat orang, dia bisa merasakan apakah orang itu sedang terluka atau menyimpan niat buruk. Tapi ada harga yang harus dibayar. Semakin peka seseorang, semakin sulit dia hidup palsu. Karena batinnya langsung menolak. Makanya banyak orang yang mulai sadar diri, akhirnya menjauh dari keramaian tidak penting. Bukan sombong, cuma capek lihat sandiwara manusia.
Dan zaman sekarang, manusia terlalu banyak bermain peran. Di depan kamera bijak, di belakang layar kasar, di depan umum religius, di rumah penuh amarah. Lalu bingung kenapa hidupnya gelisah terus. Ya karena jiwamu capek menjaga topeng. Sumur tuwa lan rahasia leluhur. Cahayu Cah Bagus. Di pinggir desa tempat Jatmiko tinggal, ada sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang bilang angker, katanya ada penunggunya. Katanya sering terdengar suara perempuan menangis malam hari. Maka warga takut mendekat. Karena manusia lebih suka takut pada cerita daripada memahami kenyataan. Suatu malam Jumat Kliwon, Jatmiko datang ke sumur itu. Sendirian, tanpa jimat, tanpa keris, tanpa ritual aneh. Dia hanya duduk diam, mendengar suara malam. Dan benar, ada suara lirih dari dalam sumur. Tapi bukan suara hantu, melainkan gema air dan angin yang memantul di dinding batu tua. Nah, leluhur Jawa sebenarnya paham satu hal. Tempat sunyi mempengaruhi psikologi manusia. Suara kecil terasa besar, bayangan terasa hidup, indera lebih sensitif, dan memori emosional mudah muncul. Makanya tempat-tempat tertentu terasa berisi, karena suasana dan emosi manusia menciptakan resonansi batin. Dalam ilmu modern, otak manusia memang lebih sugestif saat berada di tempat gelap dan sunyi. Imajinasi meningkat, indera lebih sensitif, dan memori emosional mudah muncul. Maka, orang Jawa dulu tidak langsung menganggap semua tempat angker itu omong kosong, karena pengalaman batin manusia memang nyata dirasakan. Hanya saja, mereka tidak selalu berarti makhluk gaib harfiah. Kadang, itu gema ketakutan manusia sendiri. Tiba-tiba, Jatmiko melihat ukiran tua di bibir sumur. Tulisan Jawa kuno yang hampir hilang. Dia membaca pelan. Kenali rasa sadurunge nyawang donya. Kenali rasa sebelum melihat dunia. Kalimat itu membuat tubuhnya merinding. Karena dia mulai sadar, leluhur Jawa ternyata tidak sedang mengajari manusia menjadi sakti, tapi mengajari manusia mengenali dirinya sendiri. Dalam Nagara Kertagama ada ajaran tentang keseimbangan batin dan alam, bahwa manusia yang kehilangan keselarasan rasa akan kehilangan arah hidup. Dan sekarang itu terjadi di mana-mana. Orang kaya kehilangan damai, orang terkenal kehilangan diri, orang pintar kehilangan kebijaksanaan. Karena semuanya sibuk mengejar luar, tapi lupa masuk ke dalam. Malam semakin larut, kabut makin tebal. Lalu dari dasar sumur tua itu, Jatmiko mendengar suara sangat pelan. Suara seorang lelaki tua, parau, dalam. Yen rasamu wis tangi, uripmu ora bakal padha maneh. Kalau rasamu sudah bangun, hidupmu tidak akan sama lagi. Dan sejak malam itu, Jatmiko mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi tentang keraton tua, tentang perang, tentang manusia-manusia berjubah hitam, dan satu sosok tua yang selalu berdiri membelakanginya sambil membawa tongkat kayu.
mimpi yang membuka lapisan lama. Cah Ayu, Cah Bagus. Sejak malam di sumur tua itu, tidur Jatmiko tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena diganggu makhluk, tapi karena pikirannya mulai terbuka pada lapisan yang selama ini terkubur. Ia mulai bermimpi aneh. Keraton tua penuh kabut, lorong panjang diterangi obor, suara gamelan lirih seperti datang dari zaman yang sudah mati. Dan di ujung lorong ada lelaki tua berjubah hitam membawa tongkat kayu. Wajahnya tidak terlihat, tapi suaranya berat, tenang, seperti suara bumi yang sudah terlalu lama diam. Menungso modern akeh sing pinter, nanging orang ngerti awake dhewe. Manusia modern banyak yang pintar, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Jatmiko terbangun dengan tubuh berkeringat, dadanya berdebar. Tapi aneh, bukan takut yang ia rasakan, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang dipanggil dari dalam dirinya. Nah, leluhur Jawa dulu memahami mimpi dengan cara berbeda. Mereka tidak menganggap semua mimpi sebagai wahyu. Tidak juga semua mimpi dianggap bunga tidur. Karena sebagian mimpi adalah proses bawah sadar menyusun ulang emosi dan ingatan. Dan sekarang ilmu modern mulai membuktikan. Saat tidur, otak memproses trauma, emosi, dan pengalaman hidup. Makanya orang yang sedang gelisah mimpinya sering aneh. Orang yang emosinya penuh mimpinya lebih kuat. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur. Wengi iku lawang, rasa iku kuncine. Malam adalah pintu, rasa adalah kuncinya. Makna filosofisnya dalam. Saat dunia luar mulai sunyi, dunia dalam manusia mulai berbicara. Makanya malam kliwon dianggap penting. Karena suasana malam membantu manusia lebih mudah masuk ke kesadaran batin. Tapi manusia modern takut itu. Karena kalau terlalu lama diam, dia mulai sadar hidupnya kosong. Makanya sekarang banyak orang tidur sambil video menyala, bangun langsung cari HP, takut sunyi. Karena kesunyian membuka suara yang selama ini ditenggelamkan. Jatmiko mulai berubah. Tatapannya lebih tenang, bicaranya lebih sedikit. Dia mulai bisa merasakan suasana bahkan sebelum sesuatu terjadi. Dan yang paling aneh, hewan-hewan mulai mendekatinya. Burung tidak takut, anjing liar diam di dekatnya. Bahkan ular kecil pernah lewat tanpa menyerang. Orang Jawa dulu percaya, manusia yang batinnya mulai tenang akan mempengaruhi alam di sekitarnya. Dan ilmu modern pun mengenal satu hal. Makhluk hidup membaca ketegangan dan emosi lewat bahasa tubuh dan getaran perilaku. Hewan sangat peka terhadap itu. Tapi perubahan terbesar Jatmiko adalah dia mulai sulit berbohong pada dirinya sendiri. Nah, bagian itu yang paling menyakitkan. Topeng religi dan kegelapan manusia. Cah Ayu, Cah Bagus, aku mau cerita pahit sedikit. Pelan-pelan wae, biar tidak banyak yang kepanasan. Di zaman sekarang, topeng paling mahal bukan emas, bukan jabatan, bukan gelar, tapi citra orang baik. Karena manusia modern sadar, kalau terlihat baik lebih mudah dipercaya. Maka muncullah manusia-manusia, mulutnya ayat, tapi hatinya pasar licik. Bajunya suci, tapi pikirannya busuk. Postingannya bijak, tapi kelakuannya bikin leluhur geleng kepala. Dan Jatmiko
mulai melihat itu. Semakin tajam rasanya, semakin jelas kepalsuan manusia. Dia bisa merasakan ketika seseorang bicara baik, tapi ada iri di balik senyumnya. Bisa merasakan ketika seseorang tampak alim, tapi batinnya haus dipuji. Dalam Bharatayuda ana pitutur tuwa. Sing paling bebayani dudu mungsuh sing ngamuk, nanging kanca sing nganggo topeng kabecikan. Yang paling berbahaya bukan musuh yang marah, tapi teman yang memakai topeng kebaikan. Nah, itu relevan sekali sekarang, karena zaman modern penuh pencitraan. Orang tidak lagi berlomba menjadi bijak, tapi berlomba terlihat bijak. Dan media sosial jadi pasar topeng terbesar. Semua ingin terlihat spiritual, semua ingin terlihat paling sadar, padahal batinnya sendiri belum pernah diajak ngobrol. Akhirnya Jatmiko sadar, mata batin bukan alat melihat makhluk gaib, tapi kemampuan melihat ketidakjujuran hidup. Dan itu melelahkan, karena semakin sadar seseorang, semakin sulit dia menikmati kepalsuan. Secara psikologi, orang yang tingkat kesadarannya meningkat biasanya jadi lebih sensitif terhadap manipulasi sosial. Dia lebih mudah menangkap kontradiksi perilaku manusia. Makanya, kadang orang yang mulai bangun batin malah menarik diri dari keramaian. Bukan antisosial, tapi lelah melihat manusia terus bermain karakter. Dalam pitutur Semar disebut, wong sing paling rame ngomong suci, kadang paling banter ndelikake reget. Orang yang paling ramai bicara kesucian, paling keras menyembunyikan kebusukan. Alah, kalimat ini kalau dipasang di banyak tempat, mungkin listrik langsung padam separuh kota. Malam Jumat Kliwon sejatinya bukan malam mencari kesaktian, tapi malam untuk bertanya, topeng apa yang selama ini kupakai? Karena sebelum melihat dunia gaib, manusia harus berani melihat kepalsuan dirinya sendiri. Pertemuan di tengah kabut. Cahayu, Cah Bagus. Suatu malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa sunyi, bahkan suara anjing tidak terdengar. Jatmiko kembali ke sumur tua, dan di sana lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya muncul. Bukan dalam mimpi, tapi di hadapannya langsung. Diam, membawa tongkat kayu tua. Matanya dalam seperti malam tanpa ujung. Jatmiko gemetar. Panjenengan sinten? Siapa Anda? Lelaki tua itu tersenyum kecil, lalu berkata pelan, aku dudu sing penting. Sing penting, opo kowe wis kenal awakmu dhewe? Aku tidak penting. Yang penting, apakah kau sudah mengenal dirimu sendiri? Kalimat itu menghantam dada Jatmiko lebih keras daripada petir. Karena ternyata manusia selama ini sibuk mencari jawaban keluar. Cari guru, cari ritual, cari tempat wingit, cari kesaktian, tapi lupa mengenali isi dirinya sendiri. Lelaki tua itu lalu duduk di dekat sumur dan mulai berbicara tentang rasa. Katanya, rasa bukan kemampuan melihat makhluk halus, tapi kemampuan menjaga kejernihan batin di tengah dunia yang penuh kebisingan. Karena dunia modern akan semakin ramai, semakin cepat, semakin palsu. Dan manusia yang tidak punya koneksi dengan batinnya akan mudah terseret. Dalam Sutta Soma ada ajaran Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua.
Makna terdalamnya bukan sekedar soal bangsa, tapi soal batin manusia, bahwa hati yang jernih tidak terpecah oleh kebencian dan ego. Lelaki tua itu menatap Jatmiko tajam, lalu berkata, "Ritual paling sulit bukan puasa, bukan kungkum, bukan topo, tapi menahan diri agar tidak menjadi manusia palsu." Angin mendadak dingin, kabut bergerak pelan, dan lelaki tua itu berdiri. Sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat. "Yen rasamu wis urip, ojo digunakake kanggo nyawang salahing liyan." Kalau rasamu sudah hidup, jangan digunakan untuk mencari kesalahan orang lain. Karena banyak manusia setelah merasa sadar, malah jadi sombong spiritual, merasa paling suci, paling ngerti, paling tercerahkan. Padahal itu cuma ego pakai sarung baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jatmiko menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya sadar, selama ini dia lebih sibuk menilai dunia daripada menyembuhkan dirinya sendiri. Dunia yang semakin bising. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Setelah malam pertemuan itu, Jatmiko tidak berubah jadi dukun sakti, tidak bisa terbang, tidak mendadak kebal golok, tidak juga buka praktek tarik aura penglaris dan buka cakra cinta. Kalau semua yang duduk semadi langsung sakti, kucing pos ronda sudah jadi mahaguru spiritual. Yang berubah adalah cara dia melihat hidup. Ia mulai sadar, dunia modern ternyata penuh manusia lelah yang pura-pura kuat. Banyak yang tertawa, padahal batinnya menjerit. Banyak yang terlihat sukses, padahal tiap malam tidak bisa tidur. Banyak yang terlihat religius, tapi diam-diam membenci dirinya sendiri. Dan semakin tajam rasa seseorang, semakin jelas semua itu terasa. Makanya orang yang mulai sadar batin biasanya jadi lebih lembut, lebih hati-hati bicara, karena dia tahu setiap manusia sedang memikul perang yang tidak terlihat. Dalam Kidung Sunda ada pitutur, menungso iku perang karo batine dhewe saben dina. Manusia itu berperang dengan batinnya sendiri setiap hari. Kalimat sederhana, tapi dalam sekali. Karena musuh terbesar manusia sering bukan dunia luar, melainkan isi kepalanya sendiri. Sekarang, lihat kehidupan modern. Manusia bangun pagi langsung dibandingkan. Lihat hidup orang lain di layar. Lihat pencapaian orang lain. Lihat wajah cantik orang lain. Lalu diam-diam merasa kurang. Akhirnya batin penuh iri tanpa sadar. Dan iri yang dipelihara terlalu lama pelan-pelan membunuh rasa syukur. Leluhur Jawa dulu paham bahaya itu. Makanya ritual malam Jumat Kliwon selalu diawali dengan hening. Karena manusia yang tidak pernah diam akan sulit mengenali emosinya sendiri. Dalam ilmu psikologi modern, saat manusia terlalu sering menerima stimulasi sosial dan informasi, otaknya lelah, fokus menurun, emosi mudah meletak, kecemasan meningkat. Makanya sekarang banyak orang cepat marah, cepat sedih, cepat kosong, karena pikirannya tidak pernah diberi ruang sunyi. Akhirnya Jatmiko mulai menjalani ritual paling sederhana. Setiap malam Kliwon, dia mematikan lampu rumah lebih awal. Duduk diam, menarik napas perlahan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kesaktian, tidak meminta wahyu. Dia hanya bertanya, hari ini
apakah aku masih jujur pada diriku sendiri? Nah, pertanyaan itu lebih sulit dijawab daripada mantra apapun. Ritual yang sebenarnya. Cahayu, Cah Bagus, sekarang dengarkan baik-baik. Karena ini inti yang sering hilang dari semua ritual Jawa. Ritual sejati bukan soal dupa, bukan soal kembang, bukan soal malam wingit, bukan soal benda pusaka. Semua itu cuma simbol. Yang paling penting adalah kondisi batin manusia. Leluhur Jawa menggunakan simbol agar manusia mudah masuk ke suasana hening. Karena otak manusia memang bekerja lewat simbol dan emosi. Makanya aroma tertentu bisa memunculkan kenangan. Suara gamelan bisa membuat hati tenang. Cahaya temaram membuat pikiran melambat. Semua itu mempengaruhi sistem saraf manusia. Tapi manusia modern sering berhenti di simbol. Dupa dibakar, tapi emosinya masih penuh iri. Meditasi, tapi masih haus dipuji. Puasa, tapi mulutnya sibuk merendahkan orang. Itu bukan laku batin. Itu ego yang lagi cosplay jadi orang suci. Dalam serat Centini ada pitutur. Laku tanpa resik ati mung dadi sandiwara. Laku tanpa kebersihan hati hanya menjadi sandiwara. Nah, dalam banget. Karena ritual tanpa kesadaran diri cuma jadi pertunjukan. Jatmiko mulai memahami satu hal penting, bahwa rasa yang tajam tidak membuat manusia lebih tinggi, justru membuatnya lebih rendah hati. Karena semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin sadar dia, ternyata dirinya pun penuh kekurangan. Maka perlahan dia berhenti sibuk menilai orang lain. Berhenti merasa paling tahu, berhenti merasa paling sadar. Dan anehnya, saat itulah hidupnya mulai tenang. Secara psikologis, orang yang menerima dirinya dengan jujur, biasanya emosinya lebih stabil. Tidak terlalu haus validasi, tidak mudah iri, tidak terlalu terguncang penilaian sosial. Karena pusat hidupnya tidak lagi bergantung pada pandangan orang lain. Nah, leluhur Jawa menyebut kondisi itu maneges ing batin, teguh dalam batin. Dan malam Jumat Kliwon sebenarnya hanyalah pengingat bahwa di tengah dunia yang semakin gaduh, manusia perlu pulang sebentar ke dalam dirinya sendiri. Jalan pulang dan pitutur terakhir. Cah Bagus, Cahayu, tahun demi tahun berlalu. Jatmiko tetap hidup sederhana. Tidak mendirikan padepokan, tidak menjual ritual, tidak mengaku guru spiritual. Dia tetap mengangkut kayu, tetap membantu warga desa, tetap tertawa kecil di warung kopi. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tatapannya tenang, seperti orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Lah, itu tanda batin yang matang. Bukan membuat orang takut, tapi membuat orang merasa pulang. Suatu malam Jumat Kliwon terakhir sebelum Jatmiko meninggal, ia duduk di bawah pohon asem tua. Tempat pertama kali rasanya bangun. Angin malam lembut. Suara jangkrik terdengar pelan. Lalu ia berkata lirih,
Manusia sekarang terlalu sibuk membuka mata batin, padahal yang lebih penting, membuka hati dan akal sehat. Nah, itu tanda batin yang matang. Bukan membuat orang takut, tapi membuat orang merasa pulang. Suatu malam Jumat Kliwon terakhir sebelum Jatmiko meninggal, ia duduk di bawah pohon asem tua, tempat pertama kali rasanya bangun. Angin malam lembut, suara jangkrik terdengar pelan. Lalu ia berkata lirih, "Manusia sekarang terlalu sibuk membuka mata batin, padahal yang lebih penting, membuka hati dan akal sehat." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam dalam. Karena banyak manusia ingin terlihat spesial, ingin dianggap punya kemampuan. Padahal hidup damai saja sudah luar biasa sulit. Dalam Pitutur Semar ada kalimat, "Sing wis menang lawan awake dhewe, ora perlu menang lawan orang liyan." Orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri tidak perlu menang melawan orang lain. Itulah puncak laku batin Jawa. Bukan jadi paling sakti, tapi jadi manusia yang utuh. Maka jika malam Jumat Kliwon tiba nanti, tidak perlu takut. Tidak perlu sibuk cari ritual aneh. Cukup lakukan ini. Matikan kebisingan. Duduk hening sebentar. Tarik napas perlahan. Rasakan isi hatimu. Lihat emosimu tanpa lari. Akui lukamu tanpa malu. Dan dengarkan. Apakah batinmu masih mengenali dirimu sendiri? Karena rasa sejati bukan kemampuan melihat dunia gaib, tapi kemampuan tetap sadar di tengah dunia yang membuat manusia lupa dirinya sendiri. Cah bagus, cahayu, terjadilah ketenangan dalam batinmu, terjadilah kejernihan dalam pikiranmu, terjadilah kelembutan dalam hatimu. Terjadilah kekuatan untuk mengenali dirimu sendiri. Dan terjadilah cahaya kesadaran dalam langkah hidupmu. Dan terjadilah jalan pulang menuju batin yang utuh. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.